Saya bukan Sadam Permana, saya juga bukan Danang Sadewa, apalagi saya juga bukan sosok Ferry Irwandi. Tapi saya mengidolakan semuanya. Teman-teman semuanya, 3 tahun yang lalu merupakan masa saya ketika SMA, yang mana secara background saya itu pelajar yang waktu itu 6 tahun di pondok pesantren. 6 tahun bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang cukup lama untuk saya beradaptasi dengan lingkungan di pesantren. Pesantren itu adalah, mungkin orang memikirnya bahwa itu pendidikan yang selalu lekat dengan yang namanya keagamaan, kemudian dengan keislaman, tapi itu benar. Dan saya tidak ada gambaran kuliah di kampus teknologi Telkom University, waktu itu masih institut. Hingga itu menjadi sebuah keputusan saya ketika waktu itu pola pikir saya itu adalah yang penting saya kuliah dulu. Singkat ceritanya gini, ketika saya SMA memasuki kelas 12, pastinya kita sudah memikirkan kemana arah kita mau kuliah, kemana arah masa depan kita. Karena cita-cita kita ketika TK, ketika SD, SMP, SMA, bahkan sekarang pun itu berbeda. Sekarang kayaknya bukan lagi cita-cita, tapi lebih kepada realistisnya hidup seperti apa. Kita mau kerja seperti apa, kita mau sebagai apa nantinya. Bukan lagi seperti kita kecil, kita mau jadi astronot, kita mau jadi pilot dan lain sebagainya. Itu persentasenya kecil. Ketika waktu SMA, saya juga merasa bingung dengan teman-teman semuanya. Seperti halnya teman-teman ketika ikut SNBP, kemudian UTBK dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita sekolah di tempat yang mungkin notabene belum akreditasi bagus dan juga tidak ada track record kakak kelasnya yang di kampus yang kita impikan. Saya dari SMP, SMA itu mondok di pesantren Muhammadiyah, yang mana orang berpikir bahwa pesantren itu pasti identik dengan keislaman, pesantren itu identik dengan yang namanya keagamaan. Tapi itu benar, bukan menjadi halangan untuk saya beradaptasi, dan tidak ada pilihan untuk saya masuk kampus teknologi, itu nggak ada. Hingga waktu itu saya mau mendaftar sebuah kampus yang ada di Yogyakarta dengan jurusan yang pengen saya ambil, yaitu komunikasi penyiaran Islam. Mungkin jurusan ini cukup bagi saya, yang saya dari kecil itu suka berorganisasi, suka ngomong. Walaupun pasti ya ada salahnya lah, tapi itu menjadi passionnya saya. Tapi niat dan mimpi itu ternyata tergugurkan karena sebuah fenomena juga kejadian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan gitu. Yang jelas di dalam hal itu ada pelajaran yang saya ambil sekarang, bahwa dulu kalau saya ternyata mengambil secara terpaksa pilihan pertama, mungkin saya tidak seperti ini gitu. Ada satu hikmah yang saya ambil, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah punya tekad dan niat. Jadi kalau kita keras kepada dunia, maka dunia akan lunak kepada kita. Tapi kalau kita lunak kepada dunia, ya dunia itu akan keras kepada kita. Jadi kuncinya itu ada di kita. Hingga waktu itu di satu momen ketika saya sudah mendekati masa-masa selesai di sekolahan, kemudian mendekati masa pendaftaran, bahkan penutupan di pendaftaran kampus, saya menjadi orang yang mungkin sangat bimbang. Ini arahnya kemana? Tuhan, ini arahnya kemana? Ketika saya konsultasi kepada orang tua menyerahkan ke saya. Artinya apapun caranya, bagaimanapun metodenya, saya harus kuliah. Entah itu jurusannya berbeda dan lain sebagainya. Hingga satu momen saya bertemu salah satu dosen ya dari Telkom University. Beliau adalah Bapak Novanda. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada beliau, Pak Novanda, yang sudah membawa saya sampai detik ini. Kontribusi beliau yang luar biasa mengajarkan bagaimana pahitnya kehidupan. Jadi momen waktu itu adalah ketika waktu SMA saya pernah mengikuti yang namanya pemilihan duta HIV, atau Pilduhiv istilahnya lah. Di situ saya bertemu dengan beliau, banyak ngobrol. Jadi pertama kali bertemu itu sudah ada bayangan beliau cocok menjadi role model saya. Dari cara beliau berjuang, cara beliau mengedepankan dan juga istilahnya memperteguh pariwisata, karena beliau adalah fokusnya di pariwisata gitu ya. Jadi itu yang membuat saya bahwa saya harus kuliah.
apapun caranya. Hingga di satu sisi waktu itu saya punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, yang mana di kampus Telkom University Purwokerto waktu itu masih institut, itu membuka peluang itu. Saya beranikan diri untuk mendaftar. Alhamdulillah, qadarullah saya diterima. Tapi bukan pilihan yang saya pilih. Jadi di pendaftaran pertama itu ada 3 pilihan teman-teman. Yang pertama itu saya ambil informatika, yang kedua ambil DKV, yang ketiga S1 teknik telekomunikasi, semua bidang sarjana. Tidak ada sama sekali yang menjurus kepada jurusan saya ketika SMA di dunia pendidikan ataupun di dunia keagamaan. Itu berbanding terbalik lah, 180 derajat. Tapi apakah saya mampu beradaptasi? Anak pondok yang mungkin tidak beradaptasi dengan teknologi tapi masuk berani ke teknologi. Hingga waktu itu ternyata takdir berkata lain, bahwa ketika saya masuk di pemilihan itu, saya dihubungi oleh pihak kemahasiswaan bahwa saya dinyatakan diterima di kampus Telkom, tapi dengan catatan. Nah, catatan ini yang membuat saya bimbang. Saya dialihkan ke prodi Diploma 3 Teknik Telekomunikasi, yang mana jujur di gambaran saya itu nggak ada jurusan yang di diploma, karena saya itu basicnya bukan praktek tapi kepada teoritis, ya, terutama di komunikasi itu sendiri. Jadi dulu gambaran saya gini teman-teman, telekomunikasi itu masih nyambung yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi kan ngomong gitu ya, ngomong, public speaking dan lain sebagainya, tapi ternyata sama, cuman metodenya berbeda. Nah, telekomunikasi yang saya pahami sekarang itu ya memang dia ada komunikasi, tapi dalam hal wireless, wireline, kemudian jaringan dan lain sebagainya. Jadi komunikasi jarak dekat, jarak jauh, bukan komunikasi secara langsung on-site menggunakan gestur kita, itu bukan. Itu persepsi yang salah. Jadi waktu itu saya menganggap bahwa telekomunikasi masih cocok dengan komunikasi nih, dengan basic saya. Tapi ternyata itu salah. Itu pilihan yang justru membuat saya bahwa ini bukan style saya gitu. Tapi karena tekad saya di awal adalah yang penting saya kuliah dulu, gimana pun caranya saya harus selesai kuliah, beradaptasi apapun itu caranya. Tapi ternyata Tuhan membuka jalan teman-teman semuanya. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saya sudah sampai di titik ini, di era yang saya waktu itu masih benar-benar bimbang sama sekali. Saya diizinkan kuliah dengan catatan saya harus mendapatkan beasiswa, dan saya sudah dapat beasiswa tapi tidak dengan jurusan saya, bukan informatika, bukan DKV, telekomunikasi iya, cuman D3. Ya saya ambil keputusan itu. Kenapa ya? Karena saya pengennya kuliah dulu, yang penting nanti jalan dulu, nanti pertengahan seperti apa saya urusan belakang. Hingga suatu ketika sudah masa fase pertama kuliah, saya merasa bahwa kok sedikit sekali mahasiswanya. Jadi benar-benar saya dari SMP, SMA itu tuh tidak pernah merasakan yang namanya satu kelas itu sampai 2 ruangan, 3 ruangan, itu nggak pernah. Tapi ini tidak memutuskan semangat saya. Jadi saya semakin sedikit kelas yang ada di angkatan saya, itu saya semakin semangat untuk meraih prestasi. Kenapa? Karena saingannya lebih sedikit, tapi semangatnya makin tinggi. Ya itu motivasi saya. Bedanya gitu. Nah, ketika sudah masuk di Diploma 3, saya itu merasa bahwa teman-teman saya itu teman-teman yang dulunya SMK, vokasi, yang sering praktek. Saya yang anak pesantren, tidak pernah paham teknologi, harus beradaptasi, harus mensejajarkan. Jadi ini yang membuat saya itu ragu dan bimbang. Tapi karena saya sudah melangkah, jadi kuliah itu bukan hanya kita mengambil keputusan, tapi kita menjalankan apa yang sudah diambil keputusan itu. Itu yang selalu menjadi pegangan saya. Kalau saya sudah memulai, maka harus menyelesaikan. Seperti itu. Hingga saya mulai beradaptasi, basic saya, mempelajari, tanya kakak kelas. Saya itu orangnya kepoan teman-teman. Dalam artian kepo itu, wah ini hal baru nih harus aku pelajari. Ini hal baru harus aku pelajari. Ini juga baru pelajari. Dan kakak tingkat yang selalu saya tanya, kemudian yang paling sangat berharga itu adalah
ajaran-ajaran dari Bapak Novanda, walaupun beliau bukan dosen asli dari saya, prodi saya, tapi beliau yang mengajarkan bagaimana kehidupan di kampus itu bukan hanya kita kuliah pulang, tapi bagaimana cara kita berorientasi, mengambil kesempatan untuk membangun sebuah relasi. Nah, relasi itulah yang akan membuat sebuah diplomasi kita itu semakin kuat, entah itu dengan internal ataupun eksternal. Nah, dari situlah saya mulai terbangun. Saya mulai semangat bahwa saya harus selesai kuliah. Masalah nanti paham atau tidak paham urusan belakang. Yang penting saya memanfaatkan momentum ini supaya saya bisa menyelesaikan kuliah ini. Dan tidak terasa ternyata sekarang sudah di semester akhir. Mungkin ini sebuah refleksi buat teman-teman yang merasa salah jurusan di pertengahan semester, atau teman-teman yang mau memulai jurusan yang baru tapi masih bimbang seperti apa. Nah, ini yang saya alami. 3 tahun yang lalu saya seperti itu, 2 tahun yang lalu juga seperti itu. Bahkan di semester kemarin saya masih merasa bahwa nanti saya gimana ke depannya ya. Tapi itu bukan pilihan yang sah, teman-teman semuanya. Rezeki sudah ada yang atur, cara kita mengimplementasikan itu seperti apa. Dan saya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa berprestasi, aktif organisasi, akademik tetap dikedepankan, tidak dikeduakan. Itu yang membuat saya lebih spesial, bahwa ternyata apa yang telah kita tanam pasti kita akan memanennya. Jadi karena saya dari dulu tuh punya basic organisasi, ya jadinya saya terus berorganisasi dimanapun itu. Jadi tujuan organisasi itu bukan saya untuk menambah pengalaman, itu bukan. Tapi saya lebih kepada mengambil kesempatan itu untuk membangun sebuah diplomasi, untuk membangun sebuah relasi. Relasi itu nggak harus internal kampus, itu nggak harus dengan mahasiswa, itu nggak. Tapi dengan dosen, dengan eksternal, sehingga saya merasa bahwa mungkin nanti ketika saya punya banyak relasi, ketika nanti saya selesai kuliah, relasi inilah yang bisa menjembatani. Saya ikut berbagai organisasi yang fokusnya di perlombaan Satria Muda, organisasi yang di marketing, ada marketing Telkom University, organisasi himpunan, saya berkontribusi karena bagian daripada syarat beasiswa, dan juga perlombaan-perlombaan. Karena saya adalah orang yang sosialis ya teman-teman semua, jadi saya itu tidak pernah terlepas dengan sosial. Walaupun saya anak teknik yang bukan teknik secara pribadi, tapi secara prodi saya teknik. Jadi ini in another life-nya anak teknik, bagi saya itu saya anak teknik yang tidak bisa diteknikan. Saya nggak gondrong, saya juga tidak penampilan yang kurang elegan, walaupun memang saya kumis panjang ya. Tapi ini bukan sebuah masalah, tapi ini sebuah penanda unik identitas dari saya gitu. Saya sering berorganisasi eksternal internal, bahkan pernah saya hitung tuh satu mahasiswa 7 organisasi. Itu yang membuat saya kok bisa ya. Sekarang saya masih merasa kok bisa. Tapi semua itu saya jalankan biidznillah. Artinya tidak lain tidak bukan, saya tidak memperhitungkan benefitnya apa, tapi lebih kepada karena saya punya passion di situ, saya memperjuangkan itu, ya insya Allah pasti akan ada berkahnya. Beberapa kompetisi yang saya ikuti juga membantu saya mengembangkan soft skill. Saya pernah juara di InnoVillage, saya pernah masuk di pendanaan KPP Mining Youth in Action, saya pernah ikut program dari Telkom University yang di penanaman mangrove, dan program-program yang lainnya, PKM pernah saya ikuti juga, alhamdulillah lolos. Jadi itu yang membuat saya bahwa kuliah itu tidak semua tentang belajar, tapi bagaimana cara kita beradaptasi, cara kita melihat bahwa ya memang dunia kampus itu seperti ini gitu. Kalau kita mau melihat sisi lain dari dunia kampus, banyak yang toksik, banyak yang mereka tidak baik juga banyak. Tapi bagaimana kita membangun circle itu, memanfaatkan. Sangat disayangkan, saya cuma 3 tahun tapi saya tidak memanfaatkan itu, ya sangat disayangkan. Bahkan yang saya satu kelas itu cuma 13 orang teman-teman, sekitar 13 orang. Ya masa saya nyaman sih dengan seperti itu? Apakah saya tidak mau beradaptasi dengan yang lain? Saya harus beradaptasi dengan yang lain. Saya harus dengan 13 orang itu, saya harus bisa bersaing dengan yang lain. Jadi prinsip saya dari dulu ketika SMP, SMA sampai kuliah adalah
Jadilah kamu orang yang membesarkan apa yang menjadi tempatmu sekarang dipijak. Bukan kamu yang dibesarkan oleh apa yang kamu sekarang dipijak. Artinya kita yang membesarkan pijakan kita hari ini, bukan pijakan kita yang membesarkan kita di hari ini atau di hari nanti. Jadi itu yang menjadi prinsip saya, bahwa ini penting buat teman-teman yang mungkin akan kuliah atau teman-teman yang masih bingung. Nah, itu carilah beasiswa sebanyak-banyaknya. Beasiswa itu banyak. Jadi kita mau atau tidaknya, kalau kita mau pasti bakal ada jalan. Kalau kita tidak mau, ya pasti Allah akan mempersempit jalan itu. Ibarat gini teman-teman, ada banyak jalur, Shirathal Mustaqim, Shirathal Mu'tadain dan lain sebagainya. Tinggal kita mau ambil jalan yang mana. Kalau kita ambil jalan yang berkelok-kelok, itu pasti akan lama. Tapi kalau kita mau ambil jalan lurus, pasti akan cepat. Walaupun ada benturan sampai terbentuk, yaitu bukan sebuah problem, tapi itu sebuah karakter yang kita bangun, sebuah challenging, apakah kita mampu bertahan atau tidak. Jadi pesannya adalah, organisasi itu kita gunakan bukan hanya sebagai batu pijakan kita untuk mungkin show off, kita mau terkenal itu enggak, tapi lebih kepada apa sih esensi kita di dalamnya, apa kontribusi kita di dalamnya. Sama seperti kita sebagai seorang mahasiswa, kuliah itu bukan hanya memperhitungkan tentang fasilitas, tentang kualitas, tapi lebih kepada apa yang kita berikan kepada pihak kampus. Jadi kita nggak perlu seperti halnya demo menuntut dan lain sebagainya. Bangunlah komunikasi itu melalui dialektika, forum-forum terbuka, komunikasi, audiensi, adakan petisi, MOU dan lain sebagainya. Itu cara yang lebih rasionalisme, bukan yang anarkisme, demo dan lain sebagainya. Bukan saya tidak mendukung, tapi lebih kepada ayolah kita sebagai generasi muda, kita lebih critical thinking. Ibarat komunikasi dan juga pola pikir yang piramid, kita tuh harus ada step by step yang kita lalui. Nah, itu bagian daripada diplomasi. Politiknya tuh di situ. Jadi bukan hanya kita, ayo kita suarakan demo, keadilan dan lain sebagainya, hidup mahasiswa. Saya juga memperjuangkan itu, tapi melalui caranya masing-masing. Saya tidak menyalahkan, tapi saya lebih menganjurkan dengan hal-hal yang lebih baik. Itu. Jadi itulah seperti itu, dan sekarang saya sudah semester akhir, teman-teman semuanya. Tidak ada bayangan sama sekali, dan saya sudah menyangka bahwa ternyata 3 tahun itu tidak lama. Dirasa baru kemarin masuk maba, baru kemarin berjuang beradaptasi dengan kampus, ternyata sekarang sudah mau selesai. Tapi ini bukan selesai dan bukan akhir bagi saya. Saya ada tekad untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu S1, yang insya Allah akan saya juga ambil di satu alma mater yang sama, di Telkom University. Kemudian setelah nanti S1, saya juga bakal punya tekad untuk melanjutkan S2. Jadi mohon doanya teman-teman semuanya yang menonton video ini, doakan saya semoga saya bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa memberikan manfaat ke teman-teman semuanya. Walaupun teman-teman mungkin belum merasakan dan tidak merasakan manfaat secara langsung, setidaknya narasi ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang mungkin sedang merasa terpuruk, merasa bimbang, bingung, sampai mungkin lupa gimana sih cara kita menjalankan hidup seperti ini. Semoga ini bisa menginspirasi bahwa ketika ada orang yang berprestasi, ada orang yang mungkin sedang naik, ada orang yang sedang sukses, pasti ada jerih payah, ada doa orang tua, dan juga ada usaha-usaha yang tidak pernah mengkhianati sebuah hasil. Maka dari itu, ayo semangat. Ketika kita keras kepada dunia, maka dunia akan lunak kepada kita. Tapi kalau kita selalu lunak kepada dunia, maka dunia akan keras kepada kita. Saya Gustiawan, semoga narasi ini bisa bermanfaat.